Cek. Bon saged dimilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah kajian ba'da subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur terus senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat, atas begitu banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu, dan memang kita tidak pernah dituntut untuk menghitung-hitung nikmat. Yang diminta oleh Allah kepada kita selaku hamba adalah untuk terus pandai-pandai mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Bahkan Allah janjikan ketika kita pandai bersyukur, nikmat itu akan terus ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan mensyukuri nikmat itu wujud tertingginya adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam ketaatan. Jadi tidak cukup hanya sekedar mensyukuri secara lisan toh. Alhamdulillah ya Allah diparingi sehat, tapi kesehatan yang Allah berikan tidak pernah kita pergunakan untuk ketaatan. Itu belum syukur namanya. Sehat waras wiris tapi males-malesan, bahkan lalai daripada beribadah kepada Allah. Jadi selain syukur secara lisan, mengakui dalam keyakinan hati segala nikmat itu dari Allah, nah kemudian nikmat itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti syukur yang sesungguhnya. Begitu juga ketika Allah memberikan nikmat kelapangan rizki, Masya Allah, Allah berikan melimpah, syukur secara lisan, alhamdulillah. Yakini itu semua dari Allah. Nah, kemudian gunakan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat iringkan salam kita hadiahkan, kita sanjungkan kepada beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan terbaik kita. Beliaulah yang terus berupaya untuk kita contoh pola hidupnya dalam segala bidang, dalam segala aspek kehidupannya. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil hisab, hari perhitungan amal, di mana setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang pernah kita lakukan, sekecil apapun selama kehidupan dunia, akan ada pertanggungjawabannya. Pada hari itulah kita sangat butuh syafaatul uzma, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita wujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan juga untuk dengan terus berupaya untuk mencontoh, menghidupkan sunnah-sunnah beliau untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih
dimudahkan untuk melanjutkan majelis kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji bareng-bareng belajar tentang jenis-jenis najis dan pembagian najis, ya. Pembagian najis, baik pembagian kepada najis aini dan najis hukmi maupun pembagian yang kepada tingkat kenajisannya. Ada yang najis ringan atau disebut dengan istilah najis mukhaffafah, najis berat, najis mughalladzah, ada yang najis sedang, najis mutawassithah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaifiyatut tathhir minan najasat. Ya, kaifiyah, tata cara tathhir, mensucikan minan najasat, dari najis-najis. Sesuai nanti dengan tingkat najisnya, cara penyuciannya juga berbeda. Pertama, at-tathhir minan najasatil mughalladzah. Ya, bersuci atau membersihkan dari najis berat, najis mughalladzah. Napa kemarin yang masuk kategori najis berat? Anjing dan babi. Wahia najasatul kalbi wal khinzir, yaitu kenajisan anjing dan babi. Wa hadhihi la tathhuru illa idza ghusilat sab'a marrat ihdahunna biturab. Untuk jenis najis ini, ya, itu belum suci, belum bersih, belum suci kecuali setelah dicuci, dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan turab, menggunakan tanah, atau kemarin juga bisa lempung, ya. Meskipun dengan dicuci 1 kali itu sudah tampak bersih di mata kita, wujud najisnya nggak ada, tapi itu belum suci. Sampai kemudian harus 7 kali, salah satunya menggunakan turab. Ini saking kemudian tingginya nilai kenajisan dari 2 hewan ini tadi, ya, al-kalbu wal khinzir. Sawa'un kanatin najasah ainiyah am hukmiyah. Sama saja apakah najisnya itu najis ainiyah, wujud najisnya masih ada, atau sudah menjadi najis hukmiyah, wujudnya sudah tidak ada tapi kita tahu secara pasti. Di sini tadi kena najis anjing, kena najis babi, sudah kering kena angin tapi kita tahu secara pasti, tetap itu cara mensucikannya sama. Wa sawa'un kanat ala thawbin aw badanin aw makanin. Dan sama saja, ya, apakah najisnya itu mengenai baju kita atau badan kita atau tempat, satu tempat tertentu, mungkin di masjid atau di rumah kita. Nah, itu cara mensucikannya pun sama. Wa dalilu dzalika haditsu wulughil kalbi alladzi marra dzikruhu. Dalil daripada itu adalah hadis tentang jilatan anjing, ya, yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Jadi kemarin disebutkan kalau ada anjing menjilat atau minum dari wadah kalian, maka cara mensucikannya dengan cara yang itu tadi, dibasuh, dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan turab. Nah, yang kedua, at-tathhur minan najasah al-mukhaffafah. Cara bersuci dari najis yang ringan. Napa kemarin najis yang ringan? Air pipis bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan umurnya belum sampai 2 tahun. Nggih. Wa hiya baulus sabil ladzi lam yat'am illa laban. Wa hadhihi najasah tathuru bi rasyil ma 'alaiha hatta ya'ummuha ar-rasy. Jadi najis yang jenis ini, yang ringan kenajisannya ini, itu sudah suci cukup dengan diperciki air di tempat najisnya itu tadi, ya, sampai percikan itu mengumumi atau mencakup, mengenai semua bagian najis. Tidak harus sampai dengan dialiri air. Ya, kalau dialiri air ya lebih, itu berarti
boleh lebih bagus, tapi cukup dengan diperciki itu sudah cukup menghilangkan kenajisannya. Kalau mau dicuci ya itu lebih bagus. Ngerti ya? Jadi kalau yang ringan dibersihkan dengan cara yang pembersihan najis sedang, itu lebih bersihnya. Tapi nggak harus, ngerti loh. Sudah cukup dengan percikan. Apalagi biasanya ketika yang masih punya bayi kecil, kebetulan bayinya laki-laki, kalau harus gonta-ganti kadang di situ ada masyaqqah, ada kepayahan, ya. Ya udah cukup ketika kena ompolnya perciki air. Atau kalau mau lebih aman, kalau yang punya bayi laki-laki karena kita harus suci itu ketika mau sholat. Kalau mau masak nggak harus suci, ya. Ya punya baju khusus untuk sholat yang tidak dipakai untuk momong gendong didik bayinya, itu lebih aman seperti itu. Kemudian mana tadi sampai ya hatta ya ummu harrasu, hingga percikan itu mengumumi atau mengenai seluruh bagian najis ringan tadi. Sawa'un kanat ainiyah am sarat hukmiyah, meskipun najisnya masih najis aini, ompolnya masih jelas ketara, wujudnya masih basah, maupun sudah menjadi najis hukmiyah, sudah kering, tidak ada asarnya, sudah tidak kelihatan. Nah, tapi tetap kita tahu secara pasti di situ tadi kena najis, ya, sama saja cara mensucikannya. Sama saja baik itu mengenai badan atau pakaian ataupun tempat yang mau digunakan untuk sholat. Kemudian at-tatahhur minan najasah al-mutawassithah, cara bersuci dari najis yang levelnya niku mutawassithah, sedang, pertengahan, yaitu selain najisnya mughalladhah, selain najisnya anjing dan babi, dan selain najis ringan, selain ompol atau pipis bayi laki-laki kecil yang belum makan kecuali ASI. Wa hadhihi najasah innama tatuhuru idza jaral ma 'alaiha wa dhahaba bi athariha. Najis ini menjadi suci, hilang kenajisannya jika dialiri air pada najis itu dan telah hilang asar, ya, bekas wujud daripada najis itu tadi. Fazalat ainuha wa dhahabat sifatuha min launin aw ta'min aw rihin. Zat wujud najisnya telah hilang, telah bersih, dan sudah tidak ada sifat-sifat najis itu dari warna atau rasa atau aromanya. Tapi ya tidak perlu dirasakan. Oh, masih ada, tidak perlu. Ya, cukup dilihat warnanya masih ada apa tidak, aromanya masih ada, berarti kalau masih berarti tambah lagi, dibersihkan lagi. Tapi kalau sekali sudah hilang semua sifat-sifat najisnya itu sudah cukup, sudah membersihkan najis itu tadi. Sawa'un kanat ainiyah am hukmiyah, sama saja apakah hadisnya itu aini atau hukmi. Wa sawa'un kanat ala thawbin aw jismin aw makanin, ya, sama baik itu mengenai pakaian ataupun badan ataupun tempat. Walakin la yadurru baqa'u launin asura zawaluhu, dan maksudnya tidak mengapa kalau masih ada warna yang susah hilangnya. Ya, mungkin ada satu najis tertentu sudah dibahas berkali-kali kok warnanya masih ada saja, tapi zatnya sudah hilang, cuma tinggal ada bekas warna sedikit, susah hilangnya, aromanya juga sudah tidak ada, ya, itu tidak apa-apa. Kaddami masalan, seperti darah contohnya, masih ada sisa warna agak merah sedikit, tapi digosok-gosok juga sudah susah hilangnya, itu tidak apa-apa. Nah, untuk pembersihan najis ini, jangan kemudian ketika kita contoh ya, ada najis tertentu di lantai, langsung kita siram, jangan. Itu nanti malah najisnya semakin meluber, merembet ke tempat yang lebih luas. Najis aininya, zat wujud najisnya kita hilangkan dulu, dikesut pakai gombal atau tisu atau sepet kelapa niku, ya kan.
dibuang dulu. Najis aininya sudah hilang, tinggal najis hukmi, ya kan? Nah, niku nanti baru dibasuh. Niku lebih bagus, lebih aman daripada nanti, apalagi kalau di keramik tidak bisa teresep ke bawah. Kalau langsung kita guyur, zat wujud najisnya masih ada. Contoh ada kucing di masjid, ada wujud najisnya, jangan langsung disiram. Itu nanti malah meluber kemana-mana dan tidak bisa meresep. Kalau di keramik dikesut dulu, dibuang wujud atau ain najisnya itu tadi, zat najisnya, baru setelah itu asar yang tersisa, itu najis hukmi, berarti dibasuh, dibersihkan sampai benar-benar hilang rupa, warna, aromanya sudah hilang. Kalau mungkin surau atau langgar zaman dahulu pakai trompo kayu, ada celah-celah tromponya, yaitu nggak masalah, kemudian langsung diarahkan ke celah-celah apa sih? Biasanya dulu kan rumah panggung katanya gitu, model surau-surau zaman dahulu. Pakai papan-papan kayu, nanti ada celah-celah di antara papan itu bisa ngalir ke bawah. Tapi kalau keramik seperti ini tidak bisa. Maka harus dikesut, dibuang zat wujud najisnya dulu, baru nanti cukup di bagian itu yang dibersihkan sampai tuntas bersih. Nah, kemudian masuk pembahasan berikutnya, tathiru juludul maitati ghairal kalbi wal khinzir. Jadi mensucikan kulit bangkai selain anjing dan babi. Ini menarik. Ya, satu tema dalam kitab-kitab fikih itu tentang dibag, menyamak kulit. Jadi kemarin kita bahas bangkai itu najis. Apakah kemudian tidak bisa dimanfaatkan apapun darinya? Kulitnya bisa dimanfaatkan selama itu bukan bangkai anjing ataupun babi. Bisa dimanfaatkan dengan cara ditibal, disamak. Nanti bisa dibuat setelah ada amaliyah penyamakan ini nanti menjadi suci. Bisa digunakan untuk jaket kulit, digunakan untuk tas kulit, digunakan untuk mungkin hiasan-hiasan dinding yang dari kulit, dompet kulit dan lain sebagainya. Bahkan jadikan sampul buku, kitab, sampul mushaf, itu pun boleh kalau sudah melalui proses disamak, amaliyatud dibal. Itu sandaran hadisnya, sandaran dalilnya adalah suatu ketika Rasulullah pernah lewat siapa saat itu hadisnya, Maimunah kalau nggak salah, salah satu istri beliau punya kambing yang meninggal. Kemudian Rasulullah berkata, halla akhadtum ihabaha, apakah kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Tapi dia sudah mati wahai Rasulullah, kurang lebih cerita hadisnya seperti itu. Kalau teks pasti redaksi hadisnya saya agak lupa. Tapi ini sudah bangkai Rasulullah, ya. Tapi kemudian Rasulullah bersabda, idza dubighal ihabu faqad tahura. Kalau kulit itu sudah dibag, sudah disamak, maka menjadi suci. Kulit bangkai, ya. Kalau kulit hewan yang melalui penyembelihan syar'i, yaitu suci, otomatis suci, bahkan boleh dimakan. Kita nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih unta, nyembelih domba dan lain sebagainya melalui penyembelihan syar'i, itu otomatis nanti kulitnya juga suci dan boleh dimakan. Kasusnya adalah ketika bangkai kan najis, bagaimana kemudian kita apakah tidak bisa memanfaatkan sama sekali dari yang sudah meninggal itu tadi, atau masih bisa? Masih bisa diambil kulitnya dengan cara disamak dulu. Mungkin kita punya kambing mati keracunan, mati jatuh, mati tertabrak motor atau mobil, belum sempat disembelih, sudah hilang nyawanya, nafasnya sudah tidak ada, eman sekali, ambil kulitnya, nanti disamak, masih bisa dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimakan, haram mutlak. Tapi bisa disucikan, digunakan untuk pemanfaatan lain selain dimakan, ya. Wa yatuhuru jildul hayawan,
ghairul kalbi wal khinziri biddibal. Menjadi suci kulit hewan selain anjing dan babi dengan cara ditibah. Selain anjing dan babi berarti mencakup hewan apapun, bahkan mungkin hewan yang tidak halal bisa kita manfaatkan kulitnya. Harimau, singa, jerapah, ya bisa kita manfaatkan kulitnya dengan cara ditibah. Intinya selain anjing dan babi. Jadi anjing dan babi ini saking najisnya lah istilahnya, saking tingginya tingkat kenajisannya, ya tidak boleh dimanfaatkan sama sekali apa-apa yang dari dua hewan itu tadi. Wadibagh, maksud dari penyamakan kulit itu tadi adalah naz'u rutubatil jildi allati yufsiduhu ibqa'uha. Jadi setelah hewan itu tadi kita kuliti, biasanya di kulitnya itu masih ada sisa-sisa sedikit daging-daging atau lendir-lendir, ya. Kalau orang daerah saya nyebutnya kiter-kiternya itu, okay, itu harus dibersihkan dulu, kelupas dulu sampai benar-benar tersisa hanya kulitnya toh, tidak ada sedikit pun sisa-sisa basah-basahnya itu yang nempel. Kiter-kiternya, lendir-lendirnya, sisa-sisa daging yang masih nempel di kulit itu semuanya harus dihilangkan dulu, dikelupas, dikeringkan dulu, okay? Bimadatin ladhi'atin hirrifah, menggunakan benda atau menggunakan apapun lah yang dia memiliki sifat hirrif, panas, nantinya bisa mengelupas sisa-sisa lendir-lendir dan daging-daging yang masih nempel di kulit itu tadi, apapun. Bahkan kalau di kitab-kitab fikih menggunakan benda yang najis pun boleh. Yang dicontohkan itu kotoran burung dara. Niku ya belum pernah lihat, belum pernah nyoba, tapi disebutkan di kitab-kitab. Menggunakan kotoran burung dara, burung merpati niku digosok-gosokkan di kulit bagian dalamnya sampai terkelupas semua sisa-sisa lendirnya, sisa kiter-kiternya, sisa daging. Nah itu boleh. Nanti setelah itu dicuci bersih, dihilangkan najis-najisnya, atau menggunakan awu yang saya tahu nih dulu kiai kami menerangkannya, pakai awu digosok sampai bersih, hilang kiter-kiter atau basahnya sisa-sisa daging. Karena kalau masih ada itu, nanti kulit itu menjadi rusak, menjadi membusuk gitu ya. Bihaitsu law nuqi'a fil ma'i lam yu'addu ilaihi natn wal fasad. Sampai pada kondisi di mana ketika ditaruh di dalam air, ya, tidak menjadikan kulit itu bacin, bau busuk dan rusak, ya. Kalau lapisan lendir-lendirnya sudah benar-benar bersih, taruh dalam air, dicuci, nah itu nanti mungkin 1 jam 2 jam direndam, tidak lagi busuk. Itu artinya setelah itu nanti kulitnya dijemur, setelah dicuci bersih ya, dibersihkan sisa-sisa lendir-lendir basah-basahnya, dicuci bersih, dikeringkan, nah itu nanti sudah menjadi suci, bisa dimanfaatkan. Kalau zaman dulu ya mungkin masjid-masjid ada beduknya itu, ada tanda waktu sholat menggunakan beduk, ya kan? Itu biasanya pakai kulit. Nah itu sudah disamak menjadi kering seperti itu. Atau rebana-rebana terbang, kalau daerah kami nyebutnya rebana-rebana niku lah, tabuhan niku, itu pakai kulit juga niku. Okay. Itu semua adalah kulit yang telah disamak, suci, bersih. Bahkan ketika itu kulit bangkai, bahkan itu kulit dari hewan yang tidak boleh dimakan, nah itu tetap bisa menjadi suci, kecuali anjing dan babi.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Nah, ini. Jika kulit itu telah didibal, telah disamak. Samak niku bahasa Jawa nggih napa bahasa Indonesia? Oke, bahasa Indonesia disamak. Kalau dulu maknane kitab niku ad-dibaghu bab utawi iki iku bab tentang penyamakan disamak ngoten. Nah, ini disamak itu telah menjadi suci. Wa yajibu ghuslul jildi bil ma'i ba'da dabghi limulaqatihi lil adwiyah an-najasah allati dubigha biha. Dan wajib setelah penggosokan kulit, setelah digosok dihilangkan semua lendir-lendir yang tersisa, daging-daging yang tersisa masih nempel di kulit, itu wajib dicuci dulu untuk membersihkan mungkin ada najis yang masih menempel di kulit itu tadi, harus dicuci bersih dulu. Nggih. Pokoknya cuci bersih dulu, setelah itu baru dijemur, dikeringkan. Bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang memberikan kemanfaatan dalam kehidupan manusia nantinya. Itu pembahasan tentang ad-dibal, tentang nyamak kulit. Kemudian masuk bab berikutnya, subbab berikutnya, ba'du ma yu'fa anhu minan najasat. Sebagian najis-najis yang dima'fu. Ada najis-najis yang nanti dima'fu karena susah menghindarinya, ya, itu dimaafkan. Dima'fu itu dimaafkan. Al-Islamu dinun nadzafah. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. Lidzalika aujaba izalatan najasati aina makanat. Oleh karena itu Islam mewajibkan untuk menghilangkan najis dimanapun, najis seperti apapun itu harus dihilangkan, ya. Wat taharruz minha, dan menghindar dari najis itu, membersihkan diri dari najis itu. Wa ja'ala taharah minan najasah syartan li sihhatis shalah sawaun fi thawbi amil badani amil makani, dan menjadikan taharah, kondisi suci dari najis itu sebagai syarat sahnya sholat. Itu bukti bahwa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. Ya, sama saja apakah najis itu di pakaian ataupun badan ataupun di tempat sholatnya. Illa anad-dina ra'iyal yusri. Kecuali hanya saja Islam itu agama yang memperhatikan kemudahan, memudahkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menginginkan dari kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan dari kalian kepayahan, kesusahan. Nggih ya. Makanya ibadah-ibadah kalau memang ada kondisi darurat tertentu, itu syariat memudahkan, meringankan. Jadi Islam agama yang memberikan kemudahan, wa adamul haraj, dan tidak adanya kepayahan. Fa'afa an ba'dhin najasat li ta'adzuri izalatiha, dan memaafkan sebagian najis-najis karena ta'adzur, ya, ada uzur, susah untuk menghilangkannya. Au masyaqqatul ihtiraz anha, atau ada kepayahan, kesusahan untuk menghindar dari najis itu. Tashilan 'alan nas, untuk memudahkan manusia, wa raf'an lil haraj anhum, dan mengangkat kepayahan dari mereka. Jadi kaidahnya kalau najis-najis yang ta'adzur, susah, ya, uzur untuk menghilangkannya, ada uzur, susah, ada kepayahan, ada masyaqqah untuk menghindarinya, ya, itu nanti dimaafkan. Kaidah umumnya itu. Nah, sebagian contohnya di bawah ini. Wa ilaika ba'dhu hadhil ma'fuwat. Nah, ini adalah sebagian dari najis-najis yang dimaafkan. 1. Rasyasul baulil basit alladzi la yudrikuhu tarful mu'tadil. Percikan ringan, ya, percikan sedikit dari air pipis yang tidak dilihat oleh
mata kita, ya, dengan pandangan yang mu'tadil, yang normal. Kalau tidak melihatnya karena merem, ya niku bukan pandangan normal. Ya, dengan pandangan normal itu memang luput dari pandangan kita. Kita tidak tahu. Jadi tidak perlu kemudian jangan-jangan tadi ada percikan, ganti Tidak perlu. Ya. Dianggap najis kalau kita tahu secara pasti. Yang ada, tadi netes kena baju, mercik kena baju. Kita tahu secara pasti, lihat itu najis. Tapi kalau hanya jangan-jangan, kekhawatiran berlebihan, itu enggak apa-apa. Dan kita tidak tahu secara pasti, enggak ngelihat, itu dimaafkan, ya. Idza asabat tsaub awil badan, jika percikan ringan, percikan kecil itu tadi mengenai baju atau tubuh kita. Sawaun kanatin najasah mughalladzah am mukhaffafah am mutawassithah. Jadi sama, kalau memang kasusnya kena sedikit kita tidak tahu, tidak melihat, ya. Kalau banyak ya insya Allah tahu, melihat. Namanya tidak lihat, tidak tahu, itu ya kemungkinan besarnya memang najis-najis kecil, sedikit, ya. Sama saja, baik itu najisnya najis mughalladzah, najis mukhaffafah atau najis mutawassithah. Kemudian yang kedua, yang dimakfu, contoh yang kedua itu adalah al-yasir minad dam, ya, darah yang sedikit, wal qaih, nanah yang sedikit, wadamul baraghith, darah baraghith itu tinggi, ngertas tinggi, kutu busuk, kenapa? Tengu, ya. Kenapa namanya kalau daerah kula tinggi, hewan yang di kasur-kasur niku biasanya baunya nyengat, tidak enak niku. Mungkin darahnya mengenai baju kita sedikit, ya. Wawani mudzubab, dan kotorannya lalat. Ada lalat itu pasti bawa kotoran. Main celok di baju kita. Ya udah, itu sedikit yang dimaafu. Ya, lam yakun dzalika bi fi'lin insan wa ta'ammutihi, tapi dengan syarat jika itu mengenai kita tidak atas sebab kesengajaan manusia. Nak jenengan sengaja, ada lalat nih kesai, nah niku najis. Tapi kalau tidak sengaja nempel di kita, kemudian hinggap di kita, itu tidak najis. Atau mungkin ya serangga-serangga seperti contohnya tinggi itu tadi, kalau tidak sengaja kena baju kita sedikit darah itu tidak najis. Tapi kalau jenengan sengaja mitesnya di baju, pletes gitu, nah niku menjadi najis. Jadi dia dimaafu, ya najis tapi dimaafkan. Itu kalau mengenai kita, badan atau baju kita tanpa ada kesengajaan dari kitanya, dari manusianya. Yang ketiga, damun wa qaihul juruh. Dam wa qaihul juruh, darah atau nanahnya luka. Masuk kategori niki juga bisul mungkin, ya. Syaritoh ayyakuna minal insan nafsihi, disyaratkan memang itu darah dari luka atau bisulnya sendiri. Kalau dari lukanya orang lain, dari bisulnya orang lain, itu najis. Ya, dari tubuh kita sendiri sangat susah menghindarinya. Wa alla yakuna bi fi'lihi wa ta'ammutihi, dan disyaratkan juga tidak, maksudnya darah itu keluar atau nanah itu keluar tidak karena kesengajaan kita. Mungkin sedang sholat ada bisul di sebagian tubuh kita, pas sholat keluar dengan sendirinya. Tapi kalau dituil-tuil ada kesengajaan, ya, kemudian karena kesengajaan kita itu menyebabkan darah atau nanahnya keluar, itu najis. Syaratnya tidak ada kesengajaan kita dan dari tubuh kita sendiri. Nah, jenengan dulit nanah dari bisul orang lain kena tubuh jenengan, kena tubuh kita, nah, niku najis. Wa alla yujawiza mahallahul mu'tad usuluhu ilai, dan darah itu tidak sampai pada zona yang umumnya sampainya juga ke situ. Bisulnya di kaki kok darahnya sampai ke tangan,
yaitu najis. Tapi kalau masih di sekitaran bisulnya, di sekitaran lukanya itu tadi, itu dima'fu, najis yang dimaafkan. Bahkan kalau sampai banyak, tapi tidak ada kesengajaan kita dan dari tubuh kita sendiri, ya, dan hanya mengenai daerah zona sekitaran bisulnya itu atau lukanya itu tadi, itu najis yang dima'fu, dimaafkan. 4. Rausud dawab alladzi yusibul hubub. Ada sedikit kotoran hewan dawab itu hewan melata itu, dabah ya, di biji-bijian hubub itu, di gabah kita ada mungkin pas petani ya, biasanya kalau petani panenan padinya dijemur, dikeringkan, pas proses jemur niku ya ada ayam yang makan, biasanya makan padi dijemur itu enggak ya. Kalau di kampung biasa jaga niku ngusai kalau enten pitik nanti. Ya, ternyata ayamnya niku ada yang di situ ikut kering, sedikit katutan seperti itu dima'fu. Wa rausul an'am alladzi yusibul laban asna al-halbi ma lam yuksir fayughayyirul laban. Dan ada kotoran dari hewan yang katutan mengenai susunya, kita merah susu sapi. Ya, tidak sengaja ya, ada sedikit kotoran yang ikut mengenai malam yaksur, selama tidak banyak dan tidak merubah daripada susunya itu tadi, itu juga termasuk najis yang dima'fu. Karena apa? Karena ada uzur, kesusahan untuk menghindarinya, ada kepayahan. 5. Contohnya lagi niki, rausus samak fil ma' lam yataghayyar. Kotoran ikan di air. Nah, ini seandainya najis kita sangat kesusahan. Maka Islam itu memudahkan. Kalau yang memang kondisinya susah dihindari, itu dima'fu. Kotoran ikan, kita punya kolam biasanya atau punya kolah, kalau yang kamar mandi masih pakai kolah, pakai bak ngoten niku, dalamnya kasih ikan. Ini namanya ikan ya pasti makhluk hidup, ada proses mengeluarkan sisa-sisa pencernaan juga ya kan. Nah, kotorannya itu kena airnya. Kalau sedikit tidak sampai merubah air itu niku hadis yang najis yang dima'fu. Tapi kalau sampai pada taraf banyak, airnya berubah warna, aroma, rasanya, yaitu najis. Wa dzarqut tuyur fil amakin allati yataraddadu 'alaiha kal haram al-makki wal haram al-madani wal jami' al-umawi wa dzalika li umumil balwa wa usril ihtiraz anhu. Bahkan termasuk kotoran burung di tempat-tempat yang itu menjadi lalu lalangnya burung-burung ya, susah untuk dihindari. Burung selalu bolak-balik mondar-mandir ke situ. Seperti contohnya di Masjidil Haram sekitar ini kan, mungkin yang pernah ke sana ada banyak burung-burung dara, burung merpati niku yang lalu lalang. Nanti orang pada ngasih makan ngoten niku. Di Masjid Nabawi, di Masjid Jami' Umawi niki contoh yang disebutkan di Mesir atau di tempat-tempat lain. Intinya di mana memang burung merpati atau burung yang lain itu riwa-riwi ke situ. Sebagian masjid ada banyak burung gereja tapi sudah ma'alaf ke masjid mainnya. Ya, burung gereja mainnya sudah ke masjid. Lalu lalang selalu ke situ. Nggih kan? Niku kotorannya ketika memang kondisinya kita kepayahan untuk begitu kotoran bersihkan, ya udah, itu hal yang dima'fu, dimaafkan. Kemudian yang keenam di antara contohnya, ma yusibu saubal jazzar minad dam ma lam yakthur. Ya, darah yang mengenai bajunya tukang daging. Bakulan daging, ya mau tidak mau mungkin sedikit bajunya kena percikan darah, selama itu tidak banyak dan payah untuk menghindar darinya, dimaafkan. 7. Adam alladzi 'alal laham, darah-darah yang masih tersisa di daging.
Karena itu jaganya juga susah pas proses Idul Adha seperti itu. Mau benar-benar darahnya terhindar, dagingnya terhindar dari darah, ada kepayahan. Maka sedikit-sedikit kena, yaitu dimaafkan. Yang kedelapan, famuttifal al-mutanajjis bil qai. Muntahan itu najis, ya. Tapi kalau kasusnya adalah mulutnya anak kecil yang masih sering muntah-muntah, misalnya anak kecil, ya kan? Napa istilahnya? Gumoh lan niku, gumoh nggih, leres, ya. Kemudian dari muntah-muntah itu pasti masih ada yang di mulutnya, yaitu juga dimaafkan. Tidak harus ketika hendak nyusu harus dibersihkan mulutnya dulu, enggak harus. Itu dimaafu, ya. 9, ma yusibul insan min tinis syari. Apa yang mengenai manusia dari debu-debu jalanan. Mungkin barangkali ada najis dan lain sebagainya. Tidak perlu kekhawatiran seperti itu. Kalau memang menghindarinya susah, yaitu dimaafu, hadis yang dimaafu. Contoh yang ke-10, al-maitah allati la nafasa laha sa'ilah ay la damalaha min nafsiha idza waqa'at fi ma'iya. Ya, bangkai dari hewan-hewan yang kategorinya itu tidak memiliki darah yang mengalir. La nafasa laha sa'ilah. Jenis-jenis hewan yang tidak ada pembuluh darah yang mengalir, seperti itu. Jika bangkai itu kemudian jatuh mengenai air, itu dimaafu. Nggih. Kadzubab, seperti lalat itu tadi. Lalat, kok mungkin ada lalat, kita punya air di ember, ada lalat jatuh ke situ, itu tidak najis, dimaafu. Meskipun ada kemungkinan besar lalat itu yang bawa najis, mungkin nanti habis main selok di mana, habis nempel di mana, namanya lalat ya pasti di tempat-tempat kotor, ya kan. Jatuh ke air kita, itu dimaafu. Wan nahl, contoh kedua, maksudnya contoh hewan yang tidak memiliki aliran darah, tidak memiliki pembuluh darah yang mengalir. Tawon, nggih, lebah. Wan naml, semut. Syaritatun antaqa'a binafsiha, dengan syarat hewan-hewan tadi jatuh sendiri. Tidak sengaja kita memasukkan lalat ke situ. Kalau sengaja menjadi najis. Tanpa kesengajaan kita jatuh sendiri, ada kepayahan menghindarinya, itu najis yang dimaafu. Walam tughayyiril ma'i alladhi waqa'at fihi, dan masih dalam jumlah di mana hewan atau itu tadi yang jatuh ke air tidak sampai merubah airnya. Rawal Bukhari wa ghairuhu, Imam Bukhari dalam hadis nomor 5445 dalam kitab sahih beliau, wa ghairuhu, dan juga imam yang lainnya meriwayatkan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma yatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an. Jadi Rasulullah bersabda nih, kalau ada lalat yang jatuh mengenai wadah air kalian, ya, falyaghmishu kullahu, maka celupkanlah sekalian. Ini sabda Rasulullah loh. Celupkanlah sekalian, kemudian setelah itu baru dibuang. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna fi ahadi janahaihi shifa wa fil akhar da, karena di salah satu sayapnya niku ada racun dan di sayap yang lainnya lagi ada penawarnya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lalat jatuh mengenai wadah air kita, jangan langsung dibuang, celupkan dulu sekalian baru dibuang. Karena di salah satu sayapnya ada racunnya, ada penyakitnya, di sayap yang lain ada penawarnya. Nah, itu menjadi dalil kalau ada hewan-hewan yang kemudian la nafasa laha sa'ilah, tidak ada aliran darahnya, mengenai air kita, itu tidak najis selama jatuh sendiri. Wajhul istidlal, wajhul istidlalnya adalah
annahu law kana yunajjisuhu lam ya'mur bi khamsihi. Andai lalat itu menyebabkan air menjadi najis, pasti tidak mungkin diperintahkan untuk mencelupkan sekalian. Wa qisa bidzubab kullu ma fi ma'nahu min kulli maitatin la yasilu dammuha. Dikiaskan pada lalat semua yang wujud serupanya dari hewan-hewan atau dari bangkai-bangkai yang tidak mengalir darahnya. Nah, begitu pembahasan seputar cara bersuci dari najis-najis, tentang dibagh menyamak kulit tadi, terus di antara contoh-contoh najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan kaidahnya adalah ketika memang ada kepayahan, kesusahan untuk menghindarinya. Ya, niku dimaafkan. Kita cukupkan. Oke, sampai sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya itu masuk bab baru al-istinja wa adabuhu. Istinja itu cebok dan adab-adabnya. Sebelum kami akhiri, monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau bisa, kalau kami tahu ilmunya kami jawab, kalau enggak jadi PR atau bisa ditanyakan ke yang lebih alim. Karena berbicara tentang aturan hukum Allah itu enggak boleh sembarangan ngarang, ya. Tentang bab niki tadi, barangkali enten yang ditanyakan. Nggih, monggo Pak Razi. Waalaikumsalam. Nah, pertama kaitannya dengan lalat tadi, nggih. Lalat ketika kemudian jatuh di bejana kita atau di gelas kita, itu tidak membuatnya najis, tidak membuat air yang ada di wadah itu najis. Akan Rasulullah memerintahkan untuk dicelupkan sekalian. Ilahnya itu sebagaimana disampaikan Rasulullah, karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap satunya penawarnya ada di situ. Nah, jadi setelah dicelupkan dibuang, jangan terus dibiarkan di dalam, nggak dibuang, ya kan? Nah, setelah itu air yang masih ada itu tadi, niku tidak najis dan masih boleh diminum. Niki perkara boleh atau tidak boleh? Boleh. Perkara kitanya jijik, kitanya tegel, itu perkara lain ya. Kalau boleh atau tidaknya, langge, kopi ini masih anget, kopi buatannya Mas Manto spesial, aduh, baru rong serutupan nih wow. Ini kok masih boleh. Nah, tapi kembali kemudian ke kitanya masing-masing. Ada sebagian orang yang kemudian setelah itu, bahasa anak sekarang ilfil, okay? Seleranya hilang. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah dilanjutkan. Tapi bagi yang masih tetap mau melanjutkan, itu boleh dan masih halal. Kasus untuk itu. Nah, kemudian kaitannya tentang najis yang kemudian diolah sedemikian rupa, diambil kemanfaatannya, okay? Diperjualbelikan. Contoh kasusnya bubuk kandang, ngoten niku. Bubuk kandang. Nah, niku
sependek ilmu yang sampai ke saya, ya mungkin nanti ada yang kemudian pernah baca yang lain, tahu ilmu yang lebih juga boleh disampaikan, sifatnya sharing ya. Ini kok boleh ya, untuk kemanfaatan kemaslahatan manusia dimanfaatkan, tapi tidak kemudian berlebih-lebihan dalam kemudian interaksi dengan najisnya itu. Mung ya kalau sekarang niku sudah sudah diwadahi, dikemasi dengan sangat rapi kalau kita beli ngoten iki kan. Kecuali yang produksinya yaitu bolehnya diperjualbelikan boleh, tapi tetap najis. Tetap najis dalam arti setelah kemudian kita megang itu, setelah kena itu, atau setelah ngadoni itu, setelah rabuknya, mupuknya, nah, itu kalau mau sholat disyaratkan untuk bersuci dulu, karena syarat sahnya sholat itu harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Jadi niku yang saya ketahui, pernah baca dulu, tapi pernah baca tentang pembahasan niku. Niku boleh untuk kemudian dimanfaatkan, dijadikan pupuk, kandang dan lain sebagainya, bahkan diperjualbelikan. Niku juga boleh, nggih ya. Tapi tetap ada kenajisannya. Maksudnya kalau mengenai kita itu juga tetap harus setelah itu kita sucikan, kita bersihkan. Nah, kalau kemudian ada yang tahu maklumat atau ilmu lain juga boleh disampaikan, monggo. Niku kaitannya tentang pupuk kandang. Secara spesifik yang dimaksud adalah pupuk kandang, atau mungkin sampah-sampah organik yang kemudian diolah jadi pupuk, napa istilahnya kompos, ya. Niku juga boleh dimanfaatkan, diambil kemanfaatannya. Ya, meskipun kemudian kenajisannya tetap ada, bukan berarti kemudian sudah hilang, tidak. Ngoten nggih, Pak Raji, atau mungkin yang lain mau menyampaikan tambahan ilmu, monggo. Tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kadang saya itu sampai saat ini mungkin masih ada kebingungan antara membedakan najis sama haram, suci sama halal. Tadi ada istilahnya pemanfaatan kulit, ya kan, dari yang najis bangkai itu bisa menjadi suci setelah di dicamak. Itu sama halnya apakah yang dari tanduk, gitu kan, yang dari bangkai bisa diolah, kadang ada yang bikin jadi sisir, gitu kan, dimanfaatkan jadi sisir, zaman dulu kan seperti itu, atau malah jadi sarung atau pegangan parang, gitu kan. Jadi terus gading jadi cerutu untuk ini, gading gajah ataupun tanduk rusa, itu mungkin dari bangkai yang dia matinya mungkin ditembak atau nggak disembelih, gitu kan. Tapi setelah diproses bisa jadi suci, tapi masih haram kalau dikonsumsi. Apa seperti apa? Karena kalau kulit yang disembelih bangkainya syar'i itu halal, gitu kan. Terus ada istilah yang tadi Mas Rozi tanya, ini najis ya, tapi halal dimanfaatkan, kan gitu kan? Atau seperti apa itu? Nggak halal dimakan. Nggak halal dimakan. Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Yeah. Jadi semua yang halal pasti suci. Yeah. Semua yang haram pasti najis. Tapi tidak semua yang suci halal. Tidak semua yang pokoknya intinya sependek kami tahu itu semua yang halal itu pasti suci. Tapi tidak semua yang suci mesti halal, karena ada benar-benar yang suci tapi tidak halal. Karena kalau halal kaitannya dengan konsumsi, enggak ya? Kalau suci dengan pemanfaatan dan lain sebagainya, selain makan itu tetap boleh. Nah, kemudian kaitannya tentang kulit. Nas yang sudah ada, yang sharih jelas dasarannya itu pemanfaatan kulitnya. Hal la akhadtum ihabah, apakah kalian tidak mengambil kulitnya? Jadi dari hadis ini, zahir hadis ini, kita kemudian memahami
yang masih bisa diambil kemanfaatannya dari bangkai. Dari bangkai niki. Ya, dari bangkai itu adalah kulitnya. Niki kalau bangkai. Tapi kalau selain bangkai dalam arti melalui penyembelihan syar'i, melalui proses penyembelihan syar'i, nggih. Nah, niku boleh dimanfaatkan semuanya, tidak najis. Kalau mau ngambil tanduk sapi, tanduk kerbau, tapi dari proses tadi lewatnya penyembelihan syar'i itu boleh. Tapi kalau dari lewat mati yang menjadi bangkai, tidak lewat penyembelihan syar'i, itu najis, tidak boleh. Oke, yang boleh diambil kemanfaatannya cuma kulitnya, itu pun karena memang ada nas, ada dalil yang menyampaikan itu. Jadi selain kulitnya itu masuk ke umuman kenajisan bangkai. Bangkai secara umum najis kecuali 3 kemarin ya kan, kecuali manusia, belalang dan ikan. Selebihnya najis, kecuali nanti yang susah menghindari kenajisannya, najis semut tanpa kesengajaan kita, ya. Nah kemudian napa nggih? Intinya kaidahnya itu kalau dari yang penyembelihannya itu syar'i, dalam arti dia tidak bangkai. Kalau penyembelihan syar'i itu tidak bangkai, itu boleh dimanfaatkan semuanya. Untuk apa? Bersih najis. Kalau yang matinya bangkai, dalam arti tidak melalui penyembelihan syar'i, nah niku berarti yang boleh diambil pemanfaatannya hanya kulitnya saja. Kalau mau memanfaatkan tanduk atau mungkin giginya, itu ambillah dari yang penyembelihannya syar'i, ya kan? Kalau kemudian hewan-hewan buruan, selama itu hewan halal, itu juga kalau memang nanti proses matinya syar'i, itu boleh dimanfaatkan semuanya. Tapi kalau matinya mati bangkai, nggak boleh kecuali kulitnya. Contohnya rusa halal. Tanduknya nanti kalau memang nanti proses burunya pas bedilnya baca bismillah, pas bedilnya niku baca atau nombaknya baca bismillah. Kalau kemudian nanti setelah itu belum tuntas matinya, kejar untuk disembelih, itu nanti halal. Kalau bedilnya pakai bismillah nanti, atau nombaknya pakai bismillah, nanti setelah itu tidak kekejar untuk nyembelih, sebanyak yang saya tahu itu tetap halal, masih bisa untuk dimanfaatkan. Kecuali nanti kalau yang ada teks haram itu mati di ini kalau di surat Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian maitah bangkai, waddamu dan darah yang mengalir, walahmul khinziri dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa-apa semua hewan, bahkan hewan halal kalau disembelih untuk selain Allah haram. Wal munkhaniqatu, hewan yang mati tercekik, dicekik haram. Wal munkhaniqatu wal mauquzatu, yang mati dipukul, digebuk. Wal mutaraddiyatu, yang mati jatuh. Wan natihatu, yang mati diseruduk, ditandu oleh hewan lain. Wa ma akala sab'u, atau yang mati diterkam, diburu oleh hewan lain. Semuanya itu haram. Illa ma zakaitum, kecuali kalian sempat nyembelihnya. Ketika mati-matinya dengan cara itu, setelah mungkin ada orang nyakik hewan, setelah itu belum mati secara 100%, masih sempat disembelih, masih bisa dimakan. Ada hewan jatuh mati, tapi sebelum benar-benar mati 100% masih sempat disembelih, ini kok halal. Ya, jadi hewan-hewan itu tadi semuanya haram. Ya kaidahnya berarti selama proses matinya itu penyembelihan syar'i, semuanya boleh dimanfaatkan. Kalau matinya mati menjadi bangkai, tidak melalui proses penyembelihan syar'i, tidak mati secara syar'i, itu tidak boleh dimanfaatkan kecuali kulitnya. Kalau memanfaatkan tanduknya nggak boleh. Bahkan kalau ada hewan hidup tanduknya lepas terpisah, ini dihukumi hukum bangkai dari aspek kenajisannya. Ada hewan
kambing masih hidup, tanduknya potel, terpisah dari badan kambing itu tadi, potelan tanduk itu tadi najis. Najis dalam arti ya kalau kena kita pegang nanti setelah itu harus cuci tangan sampai bersih. Kena baju kita nanti harus dicuci dan lain sebagainya. Ada gigi hewan, kuda lepas kena kita, sudah terpisah dari tubuh kudanya itu tadi, itu juga dihukumi maitah, dihukumi bangkai dari aspek kenajisannya. Ngoten ya Mas Faisal. Wallahu a'lam bishawab. Jam pinten? 5.57. Terus kemudian PR kemarin ya, kaitannya tentang hewan-hewan yang diharamkan atau yang dihalalkan dalam Islam. Jadi kaidah umumnya yang haram itu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang haram itu ya yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Hukum asal semua hewan-hewan itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi hukum dasarnya, hukum asalnya halal kecuali ada dalil yang kita dapati mengharamkan hewan itu. Nah, yang diharamkan pertama dari nas ayat Al-Qur'an itu tadi, hurrimat alaikumul maitatu, bangkai diharamkan, waddamu, darah yang mengalir. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, walahmul khinzir, daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan semua yang disembelih atas atau untuk selain Allah. Disembelih untuk wali ini enggak boleh. Ya, haram. Disembelih untuk pohon ini haram. Disembelih untuk berhala ini haram, meskipun itu ayam, meskipun itu kambing, meskipun hewan halal. Wa ma uhilla li ghairillah, wal munkhaniqatu, hewan yang mati tercekik. Wal mauqudatu, hewan yang mati dipukul. Wal mutaraddiyatu, hewan yang mati jatuh. Wan natihatu, hewan yang mati ditanduk hewan lain. Wa ma akala sab'u, dan hewan-hewan yang mati karena diterkam hewan lainnya. Illa ma zakaitum, kecuali dari hewan-hewan itu tadi sempat disembelih. Wa ma dzubiha 'alan nusubi, dan apa-apa yang disembelih untuk berhala. Wa ma dzubiha 'alan nusubi. Itu terus di ayat lain, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imi yat'amuhu, aku tidak mendapati ya dari apa-apa yang diwahyukan kepadaku muharraman, haram, ala ta'imin, bagi orang yang ingin memakannya, ayyatamuhu, untuk makan, illa ayyakuna maitatan, kecuali bangkai, au damam masfuhan, atau darah mengalir, au lahma khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, karena semua itu adalah kotor. Nggih. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah, atau semua yang disembelih dengan yang disebut itu nama selain Allah, kecuali nanti sembelihannya ahlul kitab, sembelihannya Yahudi dan Nasrani. Ini kok halal selama kita tidak tahu secara pasti ketika proses penyembelihannya disebut nama selain Allah. Kalau kita nggak tahu ya udah halal, kita hukumi atas ketidaktahuan. Tapi kalau kita tahu secara pasti pas nyembelih yang disebut nama selain Allah, yaitu menjadi haram. Karena ada wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum di surat Al-Maidah niku, dan makanan-makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Nah, kemudian dari hadis yang diharamkan itu yang ada teks nas sharih itu adalah himar niku keledai haram. Kemudian mangkarian urut-urutannya niku hewan, kemudian hewan-hewan yang memiliki taring, dan dengan taringnya itu dia gunakan untuk berburu menerkam hewan lain, haram. Hewan-hewan atau burung-burungan unggas yang buas, yang berburu, memiliki cakar, dengan cakarnya dia kemudian gunakan untuk memburu, memangsa hewan lainnya, ini juga haram. Kemudian hewan-hewan yang ketika kita ketemu diperintahkan untuk kita bunuh, ini haram. Ada satu hadis yang kalau ketemu hewan ini hendaklah kalian bunuh.
Niku kalajengking, tikus, ular, cicak, burung gagak. Pokoknya nanti kaitannya masuk tema itu. Hewan-hewan yang kalau kita ketemu itu kita diperintahkan untuk membunuhnya, itu haram. Terus hewan-hewan yang kita dilarang untuk membunuhnya, tidak boleh kita bunuh. Semut dan lain-lain, lebah itu juga haram. Terus kodok itu ada teks khusus yang mengharamkan kata. Kalau di Purwodadi biasanya banyak suwike, haram, jelas niku. Ya. Kemudian ada di antara hewan diperintahkan untuk bunuh itu anjing galak itu haram. Ya. Anjing, pokoknya anjing niku haram. Meskipun mungkin tapi yang teks hadisnya, tapi anjing itu dikiaskan ke kemudian jadi sate jamu anjing itu mayoritas ulama hampir menjadi ijma itu haram. Nah, semua hewan-hewan air setelah tadi, semua hewan-hewan air itu halal. Kemudian nanti khilafnya terjadi di hewan air yang bertaring, yang berburu, buaya. Ulama mengkiaskan ke buaya niku halal apa tidak? Khilaf, ada khilaf. Tapi pendapat yang kuat masuk ke umuman dalil uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Dihalalkan bagi kalian hewan-hewan air dan makanan-makanannya. Hewan-hewan itu artinya yang kita dapati masih dalam keadaan hidup, wa ta'amuhu yang kita dapati dalam kondisi sudah mati selama masih bagus. Nah, nanti khilaf juga terjadi di hewan yang hidup di dua alam. Ini kok khilaf. Ada khilaf ya, ada pendapat yang membolehkan masuk ke umuman hewan air. Ada yang kemudian membolehkan secara umum, secara mutlak. Ada yang kalau yang hidup di dua alam, kecuali kata, karena kata ada teks khusus yang mengharamkan, ya kan? Kecuali nanti yang bisa hidup di dua alam prosesnya harus melalui penyembelihan syar'i. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Kehati-hatian dihindari. Kalau ngambil manhaj hati-hati. Tapi selama ada khilaf, kalau memang ada yang konsumsi itu ya ada pendapat ulama yang membolehkan. Seperti itu. Tapi hewan air, semuanya hewan laut itu al-hillu maitatuhu, halal, bahkan bangkainya halal. Kepiting halal. Ya. Kerang, mungkin hewan lain, kecuali nanti yang diharamkan lagi adalah hewan-hewan yang terpastikan ya secara menurut ahlinya jika dikonsumsi menyebabkan mara bahaya. Itu masuk kaidah umum, semua hal yang membahayakan bagi tubuh manusia itu diharamkan. Terus ada kaidah umum, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah itu menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, yang menjijikkan. Yang jijik ini nanti relatif berarti. Kalau ada yang kemarin ditanyakan ya punten endong. Niku bagi yang doyan enggak jijik halal. Tidak ada nas yang mengharamkan dong jati. Niku memang di beberapa daerah bahkan mahal per kilonya niku. Atau mungkin yang lainnya. Nggih. Kecuali nanti ada hewan-hewan itu tadi yang memang oleh medis, oleh ahlinya sudah disampaikan hewan ini kandungannya berbahaya untuk tubuh, itu menjadi haram. Menjadi haram. Ngoten nggih kaidahnya. Semua yang kula sampaikan tadi tentang hewan-hewan yang halal dan yang haram niku kaidahnya. Jadi yang kaidah umum niku kalau semua yang membahayakan haram, yang baik-baik halal. Yang jijik selama tidak ada menjijikkan, selama tidak ada nas spesifik bagi yang jijik haram. Bagi yang tidak jijik ya enggak. Karena ada sebagian orang jijik dengan usus. Niku ada. Jijik dengan kulit ayam. Nah, itu bagi dia ya haram. Nggih, ngaten. Niku kaitannya. Jadi
kesimpulannya kalau secara spesifik kemarin ditanyakan niku ndong jati niku halal bagi yang memang berselera, bagi yang dengan konsumsinya itu tidak jijik, niku tetap halal. Nggih. Ngoten nggih. Kambing bagi yang darah tinggi secara terpastikan oleh medis dengan mengkonsumsinya nanti bisa membahayakan, bisa sampai pada taraf haram. Tapi bagi orang tertentu, ngoten nggih. Jadi ada kaidah yang membahayakan. Kalau dikonsumsi itu haram niku kaidah umum juga niku. Nggih, begitu. Kalau cukupkan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.